Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Gunawan dari kelompok 35. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam menghadapi cross culture atau lintas budaya. Saya sendiri sebelumnya berasal dari suku Jawa dan ada teman saya dari suku Sunda. Kita berdua emang udah lama saling kenal dari pertama awal kita masuk kuliah, udah satu kontrakan bareng itu sampai sekarang di semester 7. Sebelumnya saya minta buat perkenalkan nama Perkenalan Akang. nih. Ya, Ya. nama Akang. Kalau Sunda Akang ya. Iya, Akang. Nah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ilmi. Iya, saya dari suku Sunda, tepatnya di Kuningan, Jawa Barat. Gitu sih. Nah, gimana ya? Maksudnya dalam pengalaman saya sendiri di lintas budaya atau cross culture ini sebenarnya banyak juga yang lucu atau yang unik, bahkan ada yang macem-macem lah. Pokoknya di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dan teman saya ini yang lucu-lucunya aja ya, gitu. Di suatu kejadian pernah gitu, kayak misalkan kita kan satu kontrakan bareng sama dia minta tolong ke saya. Di situ posisinya saya emang masih belum memahami banget gitu bahasa Sunda. Sedangkan kan ke teman aku ini dalam sehari-hari maksudnya berbicara sama teman atau ngobrol sama teman pakai bahasa Sunda. Sunda juga. Kecuali sama orang yang beda gitu, beda bahasanya. Kayak misalkan saya kan Jawa, dia biasa ngomong sama saya pakai bahasa Indonesia gitu. Iya. Di suatu kejadian pas jam berapa ya, malam, dia itu minta tolong ke saya. Saya kan lagi nyantai, lagi duduk, dia minta Iya. tolong, dia lagi sibuk kan. Dia minta tolong saya, "Had, gimana ngomongnya?" Ada pangyangukeun sih. Gitulah. Pangyangukan gitulah pokoknya. Pangyangukeun, ya Sunda nama. Nah, di situ kan saya emang masih belum memahami bahasa Sunda. Nah, di situ saya ada salah persepsi terhadap bahasa dia ke saya. Kalau di saya kan di Jawa itu nyangukan itu berarti kayak bawa bekal Sangu, atau ya. iya persediaan gitu, sangu kan gitu kalau di Jawa gitu. Tapi kalau di Sunda sendiri itu beda, kayak sangu itu kayak semacam Kalau apa? sangu itu nasi. Nah, kalau di Sunda itu masak nasi. masak nasi lah, pangyangukeun teh, pangyangukeun. tolong masak nasi. Masak nasi. Karena Nah. sangu nasi kalau di Sunda. Nah, kalau di Sunda, nah maksud dia itu nyuruh saya masak nasi. Nah, makanya saya tuh pas dia nyuruh gitu, saya tuh bingung. Lah kok malam-malam dia suruh saya bawa bekal kan. Ya. Nah, makanya dari kejadian itu saya mungkin dari diri saya sendiri kayak kurang beradaptasi mungkin sama budaya dia atau bahasa dia gitu. Makanya terjadi salah persepsi atau salah komunikasi saya sama dia. Ada lagi di suatu kejadian pas habis kuliah kita kan panas tuh, capek, kita istirahat di kontrakan juga sama dia. Kasusnya gitu lagi, minta tolong tapi pakai bahasa Sunda. Gimana minta tolong? Iya. Pangnyokotkeun buku. Nah, Bahasa Sunda. itu yang lebih bikin lucu lagi, lebih bikin ketawa kan gitu. Saya tuh kok saya juga kan sama, di situ juga salah persepsi. Saya mengartikan dengan bahasa saya sendiri. Iya. Karena dia nyuruh ke saya pakai bahasa Sunda gitu. Kalau di bahasa Jawa sendiri itu nyokot itu artinya gigit kan. Mungkin kok dia nyuruh saya buat gigit buku, mungkin saya juga ngiranya bercanda, tapi kok dia maksudnya nyuruh terus gitu, serius ke saya. Nah, di situ juga kan saya salah persepsi gitu sama bahasa dia gitu. Mungkin di bahasa Sunda itu artinya apa nyokot tuh? Cokot tuh ambil. Oh, ambil. Pangambilkeun buku lah. Nah, tolong ambilin buku. Kan Mungkin pangnyokotkeun buku itu. Nah, tolong ambilin buku. Cuman cokotnya beda arti. beda arti. Mungkin menurut dia cokot itu ambil. Iya. Sedangkan di situ saya emang belum memahami bahasa Sunda gitu. Lebih tepatnya kayak budaya dia bahasa Sunda itu gitu. Makanya kayak kita itu suka dukanya ya gitu, sering salah persepsi gitu, satu Iya. kontrakan sama dia gitu. Tapi enggak semua beda ya. Ya, Ada sama. tapi di antara bahasa kita berdua juga Jawa dan Sunda Ada. nggak semuanya beda Ada. gitu. Ada beberapa gitu, nggak banyak. Ya cuman beberapa dikit yang sama. Kayak misalkan itu apa, bade ya. Bade. Nah, bade kan kalau bahasa di Jawanya akan, di Sama, Sunda juga bade, akan. Terus apalagi tuh yang sama-sama tuh? Akan terus
Isin. Iya, isin. Isin. Kalau di Jawa isin tuh berarti bahasa Indonesia itu malu, kayak Ya, di Sunda juga. isin malu. Nah, terus Isin. sama kayak aran gitu. Misalkan kalau aran kan bahasa Indonesianya dari Jawa ke Indonesia itu nama. Nah, Di Sunda juga. Sunda aran tuh nama. Nah, nama gitu. Terus apalagi tuh yang sama-sama tuh? Apa ya? Hapunten. Nah, punten kalau mungkin di Sunda ada beberapa paling yang bilang punten ada, cuman Iya. lebih tepatnya mangga, cuman sama aja sih Sama artinya aja. gitu. Kayak misalkan kita ke orang yang lebih tua atau lebih ibarat Sopan lebih sopan lah. lah gitu Ya, ke orang lebih yang sopan. lebih tua Punten, gitu, punten. punten gitu. Mungkin udah ya Iya, kayaknya. paling itu sih beberapa. Gitu kejadian-kejadian yang apa tentang lintas budaya Ya, antara Jawa dan dan Sunda, Sunda. gitu. Ya banyak sih, maksudnya perbedaan itu antara Jawa dan Sunda bukan dari segi bahasa aja, Bahasa. mungkin dari perilaku atau gimana ya, kebiasaan gitu. Dari orang Jawa sama Sunda juga berbeda, mungkin dari adat juga mungkin banyak yang berbeda gitu. Di sini kita ngambil dari persepsi bahasa gitu. Iya, bahasa. Karena emang kita juga sering salah persepsi tentang bahasa gitu. Mungkin sekian maksudnya pengalaman saya tentang cross culture antara Jawa dan Sunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Claratia. Saya perwakilan dari kelompok 36. Kali ini saya akan membahas tentang cross culture yang pernah saya alami, dan saya akan sharing sedikit pengalaman saya. Pada saat itu saya mengikuti suatu acara yang bernama DIY, Discover Impactional Youth, di mana itu berisi para pemuda-pemuda untuk sharing pengalaman mereka tentang student exchange atau culture yang mereka miliki di negara mereka masing-masing. Dan nama Instagramnya Impactional, teman-teman. Di Impactional ini mereka menyediakan atau menampung aspirasi para pemuda yang memiliki kehebatan, keunggulan, dan juga wawasan yang luas gitu. Nah, di acara DIY ini kita mengundang 4 narasumber dari 4 negara yang berbeda, yaitu dari Ostrava Czech Republic, Frankfurt Germany, Wellington New Zealand, and then Monastir Tunisia. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa di Ostrava Czech Republic ini faktanya yaitu mereka sudah terbiasa mengonsumsi bir dengan jumlah yang banyak. Bahkan orang-orang di sana itu anak-anaknya yang sebelum umur 17 tahun itu sudah dilegalkan dalam mengonsumsi bir. Nah, beer is a big deal. Sekitar 143,3 liter per kapita per tahun itu mereka mengonsumsi bir, which is mereka mengalami kebebasan untuk mengonsumsi bir tersebut, dan memiliki dan mereka tuh merupakan salah satu negara yang kayak mengonsumsi bir terbanyak gitu loh per tahunnya, per kapita tahunnya. Nah, ada juga nih dari Frankfurt Germany. Di sana mereka itu bercerita tentang culture-nya mereka, bahwasannya orang-orang Jerman ini amat sangat open minded dan tidak mau mencampuri urusan orang lain, di mana mereka di negara mereka itu sudah dilegalkan pernikahan sesama jenis ataupun perubahan gender kayak gitu. Nah, di Jerman juga mereka itu merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan murah, karena mereka hanya membayar bayar awal aja gitu loh, bayar administrasinya aja. Kesananya tuh mereka tuh benar-benar digratiskan, bahkan mereka itu hanya membayar kayak uang semester gitu, dan itu pun amat sangat murah dan worth it. Mereka ceritanya seperti itu. Nah, ada juga nih di Wellington, New Zealand. Jadi mereka memiliki tato tradisional yang disebut Maori tattoo, and they have one of the largest place
or hill names in the world. Jadi mereka itu memiliki salah satu tempat dengan nama terpanjang dan tersulit di dunia. Iya, sepanjang itu nanti aku insert foto nama tempatnya, karena bener-bener aku juga nggak bisa guys ngucapinnya gitu loh, karena sepanjang dan sesulit itu. Lalu di Wellington, New Zealand ini mereka tuh memiliki tarian tradisional gitu yang disebut tarian Haka. Haka is a type of ceremonial Maori dance or challenge. Biasanya ditampilkan secara kelompok atau bergrup gitu, dan biasanya mereka itu menarikan tarian tradisional itu di acara-acara tertentu like wedding days or birthdays or other gatherings kayak gitu. Jadi enggak setiap saat menampilkannya di waktu-waktu tertentu aja. Dan New Zealand juga enggak punya they didn't have a snake. Mereka enggak punya ular guys di sana. Mereka juga amat sangat welcome terhadap para pendatang, terlebih lagi untuk siswa-siswa atau pelajar-pelajar student exchange kayak gitu. Tapi di New Zealand ini untuk biaya pendidikannya sendiri tergolongnya sangat-sangat mahal dan tidak menjamin bahwa itu akan berhasil gitu. Sedikit sulit untuk menjadi salah satu student exchange di New Zealand ini. Nah, ada lagi nih guys yang terakhir, yaitu dari Monastir Tunisia. Mereka punya 4 bahasa. Kalau nggak salah itu bahasa Arab, Inggris, French, sama aku lupa satunya bahasa apa. Tapi mereka itu mereka mayoritas Islam, dan mereka mayoritas itu daily language-nya itu bahasa Arab kayak gitu. Tapi mereka memiliki dialek yang khas gitu loh. Jadi mereka tuh nggak benar-benar pakai dialek Arab gitu. Kayak Indonesia aja kan punya banyak ragam suku budaya, punya banyak bahasa, dan punya dialeknya masing-masing sesuai dengan daerah-daerahnya masing-masing. Nah, sama aja nih Monastir Tunisia juga kayak gitu, punya dialeknya sendiri. Nah, teman-teman, untuk di Monastir Tunisia ini untuk masalah pendidikannya itu sama ya kayak di Indonesia, cuma bedanya rentang tahunnya ini. Jadi untuk di sana itu sekolah kalau di Indonesia disebutnya SD-nya itu mereka 6 tahun, lalu SMP-nya 3 tahun, dan SMA-nya itu mereka 4 tahun kayak gitu. Teman-teman, for your information aja, kalau misalkan mereka di negara-negara mereka itu udah amat sangat welcome gitu loh terhadap turis, terhadap para pendatang kayak gitu. Dan bahkan mereka itu mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris is second language. Kalau di kita itu bahasa Inggris masih foreign language, kalau di mereka itu second language. Nah, bahasa Inggris ini untuk memudahkan kita para pendatang untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi kita nggak masalah kalau kita nggak bisa bahasa aslinya mereka, bahasa negaranya mereka, karena mereka akan paham gitu loh menggunakan bahasa Inggris ini. Mereka pokoknya di negara-negara mereka juga sama kok guys, kayak di negara-negara kita punya suku, bangsa, etnis, punya rasnya masing-masing, punya bahasanya masing-masing, punya dialeknya masing-masing, dan punya kebijakan-kebijakan tentang tentang pendidikan gitu loh. Karena ya seperti yang tadi saya sudah cerita bahwa di beberapa negara sudah sangat murah, dan ada juga salah satu negara yang tidak worth it untuk didatangi sebagai pelajar kayak gitu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharing. Kalau kalian mau tahu lebih, kalian bisa follow @impactchannel. Di sana banyak banget pemuda-pemuda
dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam negara, dan mereka seringkali take over 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali mereka take over dan bercerita tentang negaranya. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa ini loh culture luar negeri itu seperti ini, kayak gitu. Bahkan teman-teman jangan khawatir kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris. Kita belajar bahasanya itu bareng-bareng ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan translate kalau kita mau bertanya-tanya kayak gitu. Dan di sana juga ada beberapa pemuda Indonesia, bahkan pendiri dari Impact Channel-nya sendiri itu pemuda Indonesia yang sekarangnya sedang student exchange di Amerika kayak gitu. Ya udah gitu aja ya teman-teman. Terima kasih.